Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full story. Di sini Mimin akan memberikan cerita chapter tersebut secara keseluruhan. Yosa, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Untuk Bonnie. Kemudian Color Spirit menampilkan Vegapunk dan 6 satelitnya beserta robot Vega Force. Vegapunk berada di tengah, di sebelah kanannya ada Lilith dan Pythagoras, di sebelah kirinya Atlas dan Edison. Lalu di latar belakang kita bisa melihat wajah York di sisi kanan dan wajah Saka di sisi kiri, dan robot Vega Force di bagian tengah. Oke, kita masuk ke cerita. Chapter dimulai dengan flashback kecil di dalam flashback utama. Di sini Kuma teringat salah satu perjalanannya bersama Revo Army di kerajaan Goa. Kuma mengatakan bahwa dia memperhatikan bagaimana Dragon sepertinya tahu banyak tentang negara tersebut. Dia juga mengatakan bahwa Dragon mengunjungi sebuah desa di luar kerajaan untuk mengamati seorang anak laki-laki. Dragon berkata, "Teruslah bicara jika kau ingin mati." Kuma bertanya-tanya mengapa. Dragon berkata, anak adalah kelemahan orang tua. Akhirnya Kuma pun mengerti dan dia tidak akan membahas hal itu lagi dengan Dragon. Lanjut beralih ke flashback utama, di mana pada bagian akhir chapter lalu Kuma masuk di Gunung Chulubo dan mengamati Luffy ketika dia berusia 16 tahun. Saat itu Luffy sedang berlatih. Tiba-tiba Kuma mendapat telepon dari pemerintah dunia. Luffy mendengar suara itu dan merasakan hawa kehadiran mencekam di dekatnya. Tapi ketika dia menoleh, Kuma sudah pergi. Luffy bertanya-tanya, pasti ada hewan yang sangat kuat di hutan ini yang belum aku kalahkan. Selanjutnya Kuma meninggalkan lokasi itu untuk memenuhi perintah dari pemerintah dunia. Kita bisa melihat Kuma membantu kapal dagang yang diserang oleh bajak laut dan membuat mereka semua menyerah. Sepanjang chapter ini kita memiliki narasi dari surat Kuma kepada Bonnie. Surat-surat itu berbicara tentang betapa Kuma mencintai Bonnie. Dia juga menjelaskan kepadanya bahwa dia melihat begitu banyak pulau yang indah dan menakjubkan, di mana mereka akan bepergian ke pulau itu di masa depan. Selanjutnya kita kembali ke kerajaan Sorbet. Di sini kita melihat bahwa semua surat Kuma dicegat dan dihancurkan oleh Alpha. Bonnie menunggu surat-surat Kuma setiap hari, tetapi surat-surat itu tidak pernah sampai. Bonnie tidak pernah mengungkapkan kekuatan Toshitoshinomi miliknya kepada Alpha dan tim medis dari pemerintah dunia. Connie mengatakan kepada Bonnie untuk merahasiakan kekuatan itu. Connie berkata elang cerdas harus selalu menyembunyikan cakarnya. Nah, Kuma mengunjungi laboratorium Vegapunk. Di sini kita bisa melihat adanya klon Stacy. Klon Stacy berkata, "Aku ingin tahu siapa yang lebih menyakitkan, manusia yang tidak memiliki kesadaran atau klon yang memiliki kesadaran." Vegapunk menjawab, "Cukup Stacy, sudah kubilang kamu adalah manusia." Di sini Vegapunk terlihat sudah memiliki kepala apel. Dia menjelaskan bahwa setelah modifikasi selesai, Kuma tidak akan memiliki kenangan atau emosi yang tersisa. Namun Vegapunk akan menjaga kesadaran Kuma hingga menit terakhir, 1 tahun tersisa sampai operasi selesai. Terlihat Kuma masih membantu tentara revolusioner dari waktu ke waktu, tapi sekarang dia benar-benar diam. Tidak pernah bicara dengan mereka sama sekali. Dragon dan teman-temannya ingin tahu pasti apa alasan dibalik perilaku Kuma yang berubah. Ya, kembali ke kerajaan Sorbet. Bonnie merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Tapi surat Kuma masih belum sampai. Lalu 1 tahun berlalu sejak operasi Bonnie terakhir. Maka kini Bonnie sudah dinyatakan sembuh 100%. Namun Alpha tidak akan membiarkan Bonnie keluar hingga ulang tahunnya yang ke-10. Connie mendapatkan informasi dari bar kota setempat bahwa salah satu anggota tim medis sepertinya keceplosan kalau Alpha dan anggota tim medis lainnya adalah agen pemerintah dunia. Connie dan orang-orang dari kerajaan Sorbet menyadari bahwa situasi mereka saat ini sedang tidak biasa. Jadi mereka pun merencanakan pelarian Bonnie.
Nah, di sini nelayan terkuat dari kerajaan Sorbet yaitu Gonyo, Totsu, dan Potato akan membawa Bonnie ke laut dan membantunya menemukan Kuma. Mereka nantinya akan menjadi anak buah bajak laut Bonnie. Mereka pun merubah kapal nelayan menjadi kapal bajak laut dan mendekorasikannya agar terlihat seperti pizza untuk Bonnie. Connie dan Bonnie berganti pakaian dan Bonnie melangkah keluar untuk pertama kalinya. Bonnie berhasil melewati para penjaga dan mencapai kapal. Namun Alpha menyadarinya bahwa itu adalah Bonnie. Lalu dia mengejar Bonnie menggunakan teknik Geppo. Alpha berkata, "Jika kamu mencoba melarikan diri, aku akan menghajar dan menahanmu." Di akhir chapter, Bonnie dalam wujud anak-anak mengenang suatu hari ketika dia bertanya kepada Kuma seperti apa wujud Nika. Kuma pun menjawab, "Aku tidak begitu yakin. Yang aku tahu hanyalah tubuhnya memiliki kualitas yang kenyal dan dia bisa bertarung sesukanya." Bonnie kemudian menggunakan serangan Distortion Future. Bonnie mendistorsi futurekan dirinya di masa depan dan akan menjadi seperti Nika. Nah, di halaman ganda yang epik pada bagian terakhir, Bonnie meninju Alpha dengan pukulan raksasa seperti Gear 3 milik Luffy. Kemudian Bonnie bisa melarikan diri dari kerajaan Sorbet. Nah, di bagian akhir chapter ini ada narasi dari pemerintah dunia. Narasi itu tertulis, pemerintah dunia segera menyadari pelarian Sandra Bonnie. Kemudian kapal nelayan yang dia gunakan untuk mencari ayahnya segera berubah menjadi kapal bajak laut era baru, menyaingi Luffy dan para bajak laut generasi itu lainnya. Yosa, sampai di sini aja pembahasan segmen full story untuk chapter ini. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa Nakama sampaikan pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga Nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Show!